Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pejuang UTBK, masih semangat ya? Nah, hari ini pelaksanaan UTBK yang kelima. Kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel ya. Oke, pada video kali ini kakak akan sharing ke adik-adik semua, bagi adik-adik yang belum melaksanakan ujian UTBK ya. Nah, di sini kakak akan sharing tentang aturan penggunaan kata yang benar sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, kenapa kakak ingin sharing materi ini ke adik-adik semua? Karena dari 4 hari pelaksanaan UTBK yang sudah berlalu, nah masih ada beberapa atau sebagian besar adik-adik yang masih bingung untuk penggunaan beberapa kata, kemudian penulisannya pada teks itu harus dipisah atau harus digabung. Nah, di video kali ini kakak akan sharing tentang aturan penggunaan kata pun, kemudian aturan penggunaan kata di. Nah, kenapa hanya 2 yang kakak bahas? Karena melihat dari respon adik-adik yang sudah ujian sebelumnya, 2 kata ini sangat sering muncul dalam pelaksanaan UTBK hari-hari sebelumnya. Langsung saja ya adik-adik, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama itu kakak akan menjelaskan tentang aturan penggunaan kata pun. Nah, kapan sih penggunaan kata pun itu dipisah pada suatu kata? Nah, ketentuannya yang pertama, jika dia memiliki makna lain. Karena kata pun itu dia memiliki sinonim dengan kata juga. Sebagai contoh biar adik-adik lebih paham. Nah, jika kamu rajin bekerja, maka penghasilanmu pun akan bertambah. Nah, kata pun di sini itu menggantikan kata juga. Sehingga karena dia memiliki makna lain, maka penulisan pada teks itu harus dipisah dengan kata sebelumnya. Itu untuk ketentuan yang pertama. Sekarang kita lihat untuk ketentuan yang berikutnya. Untuk ketentuan yang kedua, penulisan pun itu akan dipisah jika memiliki makna mengikuti atau ikut serta. Sebagai contoh, jika ayah menyetujui aku mengambil jurusan sastra, maka ibu pun pasti akan menyetujuinya. Nah, kata pun di sini dapat diartikan bahwa si ibu itu ikut serta menyetujui pilihan si anak untuk mengambil jurusan sastra, sehingga penulisan kata pun itu harus dipisah. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga, jika dia bermakna menegaskan inti kalimat. Nah, misalnya di sini kalimatnya, kami tidak mempunyai niat buruk sedikit pun terhadap keluargamu. Nah, kata pun di sini itu menyatakan bahwa dia menegaskan bahwa dia tidak ada niat untuk niat buruk terhadap keluargamu. Kemudian kata pun di sini juga dapat kita artikan sebagai penekanan pada suatu kalimat, sehingga penulisannya itu harus dipisah dengan kata sebelumnya. Nah, itu aturannya ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat untuk yang berikutnya. Kapan penulisan kata pun itu digabung? Nah, untuk ketentuannya, penulisan kata pun itu digabung jika dia merupakan konjungsi atau kata hubung dan berfungsi sebagai suatu paduan kata, sehingga dia nggak bisa dipisah ya adik-adik. Kalau dipisah justru bunyinya akan lebih aneh, karena dia merupakan satu kesatuan kata. Biasanya di sini contoh katanya itu adalah bagaimanapun, meskipun, adapun, walaupun, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, biar adik-adik lebih paham, di sini kakak sudah kasih contoh. Nah, untuk contoh kalimatnya, untuk masuk ke PTN unggulan itu, aku akan berusaha bagaimanapun caranya. Nah, kata pun di sini dia merupakan satu kesatuan dengan kata bagaimana, sehingga penulisannya tetap digabung atau ditulis serangkai. Nah, itulah aturannya ya adik-adik. Berikutnya kita masuk ke aturan penggunaan kata di pada suatu kata dalam teks. Nah, kapan sih penggunaan kata di itu digabung? Nah, ketentuannya yang pertama, jika dia menunjukkan fungsi sebagai imbuhan. Contoh, dibalik. Nah, kata di sini dia merupakan imbuhan, sehingga penulisannya tetap digabung ya adik-adik. Kemudian aturan yang kedua, jika dia diikuti dengan kata kerja pasif.
Artinya, penulisan kata di dinilai tepat jika kata kerja pasif itu bisa diubah menjadi kata kerja aktif. Atau supaya adik-adik lebih paham dengan maksud katanya, intinya itu adalah jika pada kalimat pasif, ini kan kata dasarnya memang tulis ya. Nah, saat menjadi kalimat pasif, dia menggunakan imbuhan ditulis, imbuhan di. Kemudian saat kita ubah menjadi kalimat aktif, imbuhan di itu dapat kita gantikan menjadi imbuhan me, sehingga kata ditulis dapat diganti menjadi kalimat atau kata menulis. Nah, itu dia ya. Pokoknya di sini dia bisa penulisannya itu digabung jika kata itu bisa diubah dari pasif menjadi aktif. Kemudian kapan penggunaan kata di itu dipisah pada suatu kata? Nah, di sini aturannya jika dia menunjukkan fungsi sebagai kata depan. Nah, contoh di balik pintu. Jadi di sini ini merupakan kata depan sehingga dia harus dipisah dari kata berikutnya. Kemudian untuk aturan yang kedua, jika kata di itu diikuti dengan kata lain, misalnya diikuti dengan nama tempat, nama orang, waktu, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, di siang hari. Nah, kata siang hari itu merupakan satuan waktu, sehingga kata di itu harus dipisah dengan kata siang hari. Nah, itu ketentuannya. Kemudian contoh yang kedua, di dirimu. Dirimu itu menyatakan bahwa ada seseorang yang kita sebutkan dalam teks, sehingga kata di, nah itu harus dipisah dengan dirimu. Nah, itulah ketentuannya ya adik-adik. Nah, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih untuk adik-adik semua karena telah mengikuti channel kita. Nah, jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe ya List Vika Channel. Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak ketinggalan setiap informasi dari kami. Nah, nantikan untuk ketentuan beberapa kata berikutnya, itu akan kakak sharing pada video berikutnya. Oke, semangat ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.